Lalu bagaimana pantauan pasar modal pada hari ini? Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Elma Rosana yang akan melaporkan langsung dari Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Elma, kalau kita melihat pergerakan IHSG pada pagi hari ini berhasil menguat, sementara pergerakan bursa secara global dan regional melemah. Apa yang menyebabkan IHSG bisa menguat? Iya, Jessica dan pemirsa, jika kita melihat pada pagi hari ini, tepatnya tadi pada pukul 9, sudah dimulai transaksi saham. Kalau kemarin pada 16 April 2026, IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan ini ditutup dengan pelemahan di posisi 7.621 atau turun tipis 2.204 poin setara 0,03%. Hari ini IHSG dibuka dengan tren positif yang mana kalau kita lihat pada papan Bursa Efek Indonesia, Jessica dan juga pemirsa, perdagangan hari ini pada pukul 9:41 waktu Indonesia Barat terpantau bergerak di zona hijau yang mana menguat sekitar 0,50% di level 7.650 dengan nilai transaksi berada di level 3,8 triliun dengan 10,6 miliar saham yang diperdagangkan. Kalau kita lihat pada pembukaan yang dibuka hingga saat ini berada di level tadi dibuka pada level 7.621 dengan level tertingginya yaitu pada 7.663. Nah, kita pantau pada pergerakan penguatan indeks pagi hari ini yang didukung oleh penguatan dari indeks kesehatan yang menguat sebesar 0,19%, kemudian juga dari indeks transportasi menguat 1,39% dan juga indeks keuangan yang menguat 0,11%. Nah, hal ini tentu disebabkan oleh sejumlah sentimen global dan juga sentimen regional, Jessica dan juga pemirsa, yang mana konflik di Timur Tengah yang tak kunjung usai ini membuat kondisi pasar masih ke dalam keadaan risk off. Dan ada kabar terbaru bahwa Amerika Serikat dan Iran menunda pertemuan negosiasi jilid kedua dan akan ditentukan sampai pada pekan depan. Meski begitu, tetap ada harapan untuk perundingan AS dan Iran yang dapat menghentikan perang serta turunnya harga minyak mentah yang masih menjadi sentimen positif. Namun secara teknikal kondisi IHSG ini masih berada di area overbought atau mendorong terjadinya profit taking. Sedangkan untuk harga minyak sendiri masih fluktuatif, Jessica dan juga pemirsa, di bawah ambang batas $100 AS per barel akibat blokade pelabuhan di Iran. Selain itu ada sentimen regional juga, yang mana Bank Indonesia dijadwalkan menerbitkan sukuk falas Bank Indonesia senilai 35 juta US dollar pada hari ini sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar keuangan yang meningkatkan likuiditas falas dan menarik aliran modal asing. Di sisi lain, nilai tukar rupiah ini juga terpantau menguat tipis dan didorong juga meredanya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap mata uang negara berkembang. Memang sejumlah bursa regional pagi ini berada pada zona merah atau mengalami pelemahan. Padahal di Wall Street sendiri ditutup dengan zona hijau, Jessica dan juga pemirsa. Kalau kita lihat di Nikkei 225 hari ini dan juga Hang Seng ini mengalami pelemahan, sedangkan kalau di Kospi ini mengalami peningkatan sebesar 0,25%. Nah, kalau kita lihat hal ini disebabkan karena sentimen internal di kawasan regional, terutama terkait kekhawatiran investor terhadap data manufaktur di Tiongkok, meskipun pasar global ini sebenarnya sedang cukup optimis. Dan kalau kita lihat sampai sekarang ini ada 282 saham yang menguat, ada 140 saham melemah, sementara 226 saham tidak bergerak. Dan secara teknikal kalau kita lihat melalui pernyataan dari senior technical analis Jessica dan juga pemirsa Navan Aji Gusta, IHSG diperkirakan bisa mengakhiri koreksi wajarnya setelah pola doji star candle terbentuk. Baik, Meskipun Elma. dibuka menguat, Reliance Sekuritas, ya Jessica. Iya, apakah kebijakan yang diambil dari Amerika Serikat terkait dengan salah satunya yang pertemuan antara Indonesia di sana terkait dengan rating yaitu triple B ini cukup mempengaruhi pergerakan IHSG pagi hari ini? Ya, kalau kita lihat beberapa sentimen tersebut
Jessica, termasuk dari pertemuan Indonesia dan juga adanya negosiasi jilid kedua ini akan mempengaruhi dari pergerakan IHSG hari ini, yang mana kalau kita lihat ini akan diprediksi mengalami meskipun dibuka menguat begitu ya Jessica, namun dari layanan sekuritas memprediksi nanti IHSG akan berpotensi melemah sepanjang hari pada kisaran 7.559 dan juga resisten 7.686. Meskipun begitu, dari indikator stokastik ini telah mengalami dead cross pada area overbought dengan candle terakhir berbentuk black spinning top, dan hal ini tentu menjadi tekanan dari IHSG yang berasal dari aksi jual investor asing, kemudian juga khususnya di saham perbankan tersebut, ini akan membuat keadaan risk off dari pasar sendiri, Jessica. Baik, terima kasih Alma atas laporan Anda langsung dari Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.